Oke, ini adalah sebuah kisah tentang pencarian. Tapi bukan pencarian harta karun atau kekayaan ya, melainkan sesuatu yang jauh lebih berharga. Ini adalah perjalanan selama 2 dekade untuk merebut kembali aset paling penting yang kita semua punya, yaitu waktu. Nah, semuanya berawal dari keyakinan ini. Satu kalimat yang kelihatannya sederhana, tapi justru inilah yang jadi kompas buat dia, yang membawanya ke sebuah petualangan yang luar biasa. Yuk kita telusuri jejaknya. Cerita kita mulai di tahun 2006. Coba bayangin, ada seorang insinyur elektro, usianya 40 tahun, lagi di puncak karirnya. Tapi ada satu hal yang nggak bisa dia rekayasa, waktu. Dia merasa miskin waktu. Jadi, dia membuat keputusan gila, sebuah barter terbesar dalam hidupnya. Dia terjun ke dunia forex bukan buat jadi kaya dalam semalam. Salah besar. Tujuannya itu jauh lebih dalam dari itu. Dia rela menukar karir yang menuntutnya berangkat subuh pulang tengah malam cuma demi satu hal, kebebasan. Kebebasan buat bisa ada di mana aja, kapan aja, dan yang terpenting, memiliki kembali waktu dalam hidupnya. Nah, fase berikutnya dari perjalanannya ini benar-benar unik. Dia kan nggak punya latar belakang ekonomi, jadi pendekatannya pun beda banget dan sangat sunyi. Dia nggak jadi trader biasa, dia jadi semacam arkeolog angka. Dan ini benar-benar nunjukin sedalam apa risetnya. Dia nggak cuma lihat data beberapa tahun ke belakang. Oh enggak, dia menggali sejarah data harga sampai ke tahun 1978. Benar-benar untuk memahami apa sih DNA pasar itu dari akarnya. Disinilah letak perbedaan paling mendasar dalam cara berpikirnya. Saat trader lain sibuk nanya, kapan ya waktu yang pas buat masuk? Dia justru bertanya, kenapa angka ini ada di sini? Apa sebabnya? Ini bukan pola pikir spekulan, ini cara berpikir seorang pemikir sejati. Dan pekerjaannya ini luar biasa sepi. Serius, dia sama sekali nggak peduli sama indikator-indikator populer yang dipakai semua orang. Dia bangun sendiri sistem navigasinya dari nol, menggabungkan 12 lembar kerja Excel yang super rumit jadi satu dashboard. Ironisnya, walau ribuan orang belajar dari dia, nggak ada satupun teman diskusi untuk ngebahas logika inti sistemnya. Dia benar-benar sendirian. Sistemnya mulai berjalan, bahkan hasilnya bagus banget, tapi disinilah konflik utama cerita ini muncul. Dia akhirnya menemukan sebuah tembok penghalang yang nggak bisa ditembus oleh angka atau logika secanggih apapun, yaitu batas kemampuannya sebagai manusia. Disinilah muncul paradoks kesuksesan. Di satu sisi, sistemnya itu kayak keajaiban. Modal kecil bisa jadi puluhan ribu dolar cuma dalam hitungan hari. Tapi di sisi lain, kesuksesan ini justru jadi beban yang luar biasa berat. Adrenalin, capek, kurang tidur, semua itu mulai bikin logikanya jadi kabur. Dan di titik inilah dia sampai pada sebuah kesadaran yang penting banget. Sistem yang dia bangun bertahun-tahun itu hampir sempurna. Hampir. Tapi sekarang sistem itu berhadapan dengan rintangan terbesarnya, biologi manusia. Ya, emosi, kelelahan, dan keterbatasan fisik dirinya sendiri jadi penghalang terakhirnya. Setelah 2 dekade mencari, akhirnya titik baliknya datang dari sumber yang nggak pernah dia duga sebelumnya, kemajuan teknologi. Yap, kecerdasan buatan atau AI muncul sebagai kepingan puzzle terakhir yang hilang dari teka-teki 20 tahunnya. Maka terbentuklah sebuah kemitraan baru. Penting nih, AI nggak datang buat menggantikan dia, justru mereka jadi partner. Sang navigator sebagai manusia tetap pegang kendali algoritma dan keputusan akhir. Kekuatannya ada di kebijaksanaan dan struktur. Nah, AI bagian apa? Dia yang ngolah data super cepat dan mendeteksi variabel tersembunyi tanpa pakai emosi. Ini simbiosis yang sempurna. Kolaborasi ini langsung melahirkan 2 terobosan keren. Yang pertama, logika nafas. Gini deh gampangnya, anggap aja setiap pergerakan harga itu punya bahan bakar atau energi. Nah, AI ini bantu ngitung secara matematis berapa persen sih energi yang udah kepake dalam sebuah tren, sisa tenaganya berapa. Dengan tahu ini, dia jadi bisa bedain mana pergerakan yang beneran kuat, mana yang cuma jebakan yang bakal kehabisan bensin. Terobosan kedua adalah TINT atau titik impas nilai tengah. Jadi, selama 20 tahun, nilai tengah ini cuma semacam garis panduan visual di grafiknya yang lebih ngandelin intuisi. Sekarang, AI mengubah panduan visual itu jadi formula matematis yang absolut. Jadi kompas yang tadinya sederhana, sekarang berubah jadi sistem peringatan dini dengan presisi super tinggi. Terus, hasilnya gimana? Wow, ini lompatan yang gila banget. Sistem yang selama 2 dekade akurasinya mentok di 86%,
yang sebetulnya udah luar biasa, sekarang dengan bantuan AI, akurasinya melonjak tajam sampai nyentuh angka 99,99%. Ini tingkat presisi yang hampir mustahil dicapai sama manusia sendirian. Tapi, penting banget buat dicatat ya, AI ini nggak menciptakan sistemnya dari nol. Sistem itu murni buah kerja keras 20 tahun sang navigator. Peran AI di sini adalah menyempurnakannya, menghilangkan sisa 14% keraguan terakhir yang muncul dari emosi dan kelelahan manusia, lalu menggantinya dengan kepastian angka. Dan sekarang kita sampai di akhir perjalanannya. Sang navigator, yang sekarang usianya 61 tahun, akhirnya sampai di tujuan yang dia tetapkan 2 dekade yang lalu. Udah nggak ada lagi jantung yang berdebar kencang atau keringat dingin di depan layar. Yang ada cuma senyum yang tenang. Waktu yang dulu dia pertaruhkan, yang dia barter dengan karirnya, sekarang telah kembali sepenuhnya ke tangannya. Dia bukan lagi trader yang stres, tapi seorang master yang damai dengan dirinya. Perjalanannya ini bahkan memberinya definisi baru tentang keberuntungan. Buat dia, keberuntungan atau luck itu bukan soal kebetulan. Itu adalah singkatan, labor under correct knowledge. Artinya, bekerja keras di bawah pengetahuan yang benar. Jadi menurutnya, keberuntungan itu diciptakan, bukan ditemukan. Dan pesan terakhirnya, merangkum seluruh perjalanan 20 tahun ini jadi satu kalimat yang sangat kuat. Sebuah pengingat buat kita semua bahwa di tengah pasar yang penuh gejolak, keputusan terbaik itu lahir dari data, bukan dari debaran rasa takut atau serakah. Tradinglah dengan angka, bukan dengan jantung.